Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab satu, bab yang sama yakni kelompok sosial dalam sub tema dinamika kelompok sosial. Khususnya kita akan memahami bagaimana unsur-unsur yang dapat mempengaruhi perubahan dalam kelompok sosial. Nah, sebelumnya kita kemarin kan membahas mengenai kelompok sosial dan kita mengetahui bahwa kelompok sosial itu bisa mempengaruhi individu maupun individu juga bisa mempengaruhi kelompok sosial. Nah, kali ini kita akan membahas dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses yang mempengaruhi tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi di dalam dan di antara kelompok dari waktu ke waktu. Pentingnya memahami dinamika kelompok untuk beradaptasi dalam kompleksitas kehidupan sosial. Jadi, dinamika kelompok ini adalah sebuah proses di mana proses tersebut akan mempengaruhi tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi di dalam kelompok tersebut ataupun antara kelompok dari waktu ke waktu. Jadi, bagaimana sih satu hal bisa mempengaruhi kelompok? Bagaimana misalkan geng Anda itu terpengaruhi. Jadi bisa terpengaruhi, bisa rubah, bisa yang dulunya baik-baik saja sekarang mulai terjadi konflik. Nah, biasanya karena apa? Karena apa? Atau dari dulunya misalkan gengnya lengkap dan sekarang gengnya misalkan berkurang satu persatu. Itu dinamakan sebuah dinamika. Nah, sebenarnya seperti ini ya, di mana uh, dinamika sebuah masyarakat yang bisa saja uh, dulunya tidak ada demo, sekarang ada demo karena beberapa hal gitu. Jadi ada pengaruh entah itu dari dalam maupun luar bisa berubah gitu. Nah, unsur-unsur dinamika kelompok itu apa saja? Setidaknya saya rangkumkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan eh, satu unsur dalam dinamika kelompok. Pemimpin kita definisikan sebagai orang yang memiliki pengaruh dan berpengaruh bagi orang lain. Jadi dia mempengaruhi orang lain. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan, pastinya dalam sebuah kelompok. Nah, fungsi pemimpin itu yang menjadi pendasarnya adalah berorientasi pada tujuan ataupun tugas. Jadi dia berusaha untuk memberikan orang-orang dalam kelompok tersebut untuk mencapai suatu tugas. Lalu fungsi ekspresifnya adalah memberikan dukungan emosi kepada anggotanya. Jadi suatu kelompok itu bisa saja berubah dan yang bisa menstabilkan sebuah kelompok itu adalah kepemimpinan tersebut yang memberikan dukungan emosional dan memberikan suatu semangat agar tujuan dari kelompok kita itu tercapai. Biasanya, gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Nah, yang pertama untuk otoriter adalah orang tersebut misalkan eh, berdasarkan keputusannya atas kehendak sendiri. Lalu kalau demokratis lebih menekankan pada diskusi kelompok ataupun rembukan, biasanya bermusyawarah. Lalu kalau laissez-faire adalah anggota kelompok membuat keputusan sendiri. Ya. Nah, analogikan bahwa kita misalkan di suatu kelompok itu kelompok khususnya kelompok kelas, misalkan kelompok tugas. Nah, tujuan kita membuat kelompok tugas itu kan ingin tugas kita selesai dan dengan baik dan efisien dan berdasarkan pembagian tugas. Nah, fungsi pemimpin itu adalah mengatur anggota-anggota tadi untuk bisa menjalankan tujuan serta fungsi dan tugasnya itu. Maka pemimpin bertugas bagaimana entah itu berdasarkan sifatnya otoriter ataupun demokratis membagi tugas-tugas tersebut. Lalu bagaimana tujuan tersebut bisa terlaksana? Itu fungsi pemimpin. Nah, pemimpin itu lekat sekali dalam sebuah dinamika ya. Pemimpin bisa mengubah secara cepat atau berpengaruh secara cepat terhadap keberlangsungan kelompok.
Pemimpin membuat aturan, nah, bisa menjadikan dinamika dalam kelompok tersebut. Nah, lalu organisasi. Nah, organisasi ini hampir sama dengan kelompok, namun organisasi memiliki perbedaan yang jelas. Organisasi memiliki ukuran yang lebih besar. Misalkan kelompok sosial itu bahkan 2 orang saja bisa disebut kelompok sosial, tapi organisasi biasanya lebih kompleks dari itu, ataupun lebih luas. Lalu hubungan antar anggotanya lebih impersonal dan profesional. Nah, kalau organisasi itu didasarkan benar-benar tujuan. Jadi hubungan antar anggotanya adalah berdasarkan tugas-tugas saja. Misalkan tugas kerja ya, kerja itu bisa didasarkan organisasi. Maka mereka berhubungan berdasarkan kerjasama, berdasarkan tugas. Jadi didasarkan pada hal-hal tersebut, tidak didasarkan pada emosi ataupun personal. Lalu bersifat formal dengan birokrasi, wewenang bertingkat atau aturan yang jelas. Ini jelas ya. Jadi kalau dalam kelompok sosial belum tentu ada aturan, belum pasti ada aturan, cuman tidak seformal organisasi. Gitu. Kalau organisasi biasanya diformalkan secara tertulis, ada wewenang, ada yang mengatur, dan aturan tersebut jelas. Dan di antara perbedaan tersebut, pastinya ada kesamaan antara kelompok sosial dan organisasi. Nah, kelompok sosial dan organisasi memiliki persamaan dalam hubungan sosial, artinya tetap ada hubungan antara kelompok sosial ada hubungan dan organisasi sosial juga ada hubungan. Lalu ada sama-sama memiliki satu tujuan. Kelompok sosial memiliki tujuan dan organisasi juga ada tujuan. Serta latar belakang yang biasanya sama. Kelompok sosial misalkan disamakan atas darah atau tali tali persaudaraan. Nah, organisasi juga sama. Biasanya organisasi didasarkan pada kepentingan sama atau ideologi yang sama. Seperti organisasi bekerja misalkan organisasi guru ataupun organisasi universitas. Ini sama tujuannya yakni untuk menciptakan kegiatan kelas yang harmonis atau menciptakan suatu universitas yang memiliki lingkungan yang baik. Lalu pentingnya organisasi adalah bisa keberadaan yang terarah, efisien, dan bermanfaat. Karena sifatnya tadi lebih formal dibandingkan kelompok, diharapkan dengan organisasi ini kegiatan bisa lebih efisien serta bermanfaat dan terarah. Nah, contohnya organisasi itu seperti ini. Jadi organisasi itu memiliki struktur yang jelas, misalkan ada kepala, sub, bagian, dan lain sebagainya. Lalu jaringan sosial. Jaringan sosial itu serangkaian hubungan yang menghubungkan individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Contohnya ketika Anda memiliki teman misalkan, ya, dan teman tersebut ada teman dengan Anda dengan teman Anda itu adalah jaringan sosial karena memiliki ikatan dan hubungan ya. Jaringan sosial itu seperti itu. Jaringan networking misalkan seseorang bisa bekerja di suatu perusahaan karena bisa punya jaringan. Nah, jaringan itu seperti itu, ada hubungan. Nah, hubungannya bebas, entah itu didasarkan pada hubungan persaudaraan atau jaringan berdasarkan ikatan. Nah, ini didasarkan pada hal-hal tersebut. Bentuk pola hubungan dalam masyarakat adalah pola hubungan misalkan kelompok suku bangsa suku Sunda. Nah, itu jaringan sosialnya. Lalu contohnya adalah hubungan antar organisasi, misalkan hubungan antara organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai hubungan eh, saling berkaitan ataupun kerjasama. Nah, itu adalah hubungan. Lalu antar kelompok, ya kelompok misalkan keluarga si A dan keluarga si B punya hubungan yang baik karena memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan RT yang baik. Lalu antar individu misalkan saya dengan rekan semua misalkan hubungan jual beli itu intinya adalah sebuah ikatan, hubungan itu adalah ikatan seperti ini ya misalkan. Nah, lalu ada konformitas. Nah, dalam organisasi, dalam hubungan sosial, dalam kelompok sosial, kita harus mempunyai konformitas dengan orang lain, yaitu proses mendorong seseorang untuk mematuhi nilai norma dalam kelompok. Nah, jadi setiap kelompok itu punya ciri khas dan ciri khas itu diusahakan oleh kita semua berdasarkan nilai dan
ideologi yang dianut oleh sebuah kelompok. Kompromitas itu bisa baik dan bisa buruk. Positifnya adalah memelihara keteraturan dan kesatuan kelompok. Artinya misalkan kompromitasnya adalah kompromi bahwa hari ini setiap orang harus menggunakan baju merah. Nah, setiap kelompok tersebut harus mematuhi baju merah tersebut. Itu adalah kompromitas. Lalu dampak negatifnya adalah menekan individu untuk mengikuti norma kelompok meski tidak sesuai dengan pribadi. Nah, bagaimana kalau misalkan pribadi tersebut tidak suka dengan baju merah? Itu dampak negatif dari konformitas. Misalkan ya, karena misalkan karena tidak suka baju merah tersebut, akhirnya dia dijauhi dalam kelompoknya, mungkin seperti itu. Lalu faktor-faktornya adalah ukuran kelompok, kekompakan, status dalam kelompok, dan budaya. Jadi ini ya, eee, itu contoh misalkan yang warna biru tersebut, eee, menggunakan baju biru sendiri, misalkan baju hijau sendiri, nah, yang lain disuruh menggunakan baju hitam. Itu misalkan orang yang tidak berkompromi. Bulannya adalah dinamika kelompok dipengaruhi oleh kepemimpinan, organisasi, jaringan sosial, dan kompromitas. Kelompok sosial dapat mempengaruhi individu dan sebaliknya. Pentingnya sikap kritis dalam menyikapi dinamika kelompok sosial. Jadi, organisasi itu bisa mempengaruhi dinamika kelompok. Kepemimpinan juga sama. Misalkan seorang pemimpin bisa mempengaruhi kelompoknya. Mau dibawa kemana kelompok sosial ini oleh kepemimpin tersebut. Lalu jaringan sosial pasti ya bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan mempengaruhi kita. Misalkan organisasi A dan organisasi B akhirnya studi banding. Dan dalam studi banding tersebut menemukan nilai baru ataupun ide baru. Pada akhirnya ide baru tersebut akan digunakan oleh kedua organisasi tersebut dan akhirnya menciptakan dinamika ataupun perubahan yang saling mempengaruhi. Nah, ini untuk refleksi dan diskusi, silakan teman-teman boleh jawab bagaimana gaya kepemimpinan Anda dalam sebuah kelompok. Misalkan ketika Anda diberi tugas oleh guru, misalkan sebagai ketua kelompok, kira-kira pendekatan yang lebih baik menjadi pemimpin seperti apa? Lalu bagaimana cara kita ataupun Anda menyikapi kompromitas dalam kelompok? Ketika Anda menjadi seorang ketua ataupun Anda menjadi anggota pun, bagaimana ketika Anda diberikan kompromitas atau Anda yang membuat sebuah kompromi dalam kelompok tersebut? Lalu bagaimana cara membangun dinamika kelompok yang positif? Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar saja ataupun email secara pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.